Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmanida Diana, Hamzah Shihab, Muhammad Ainul Yakin, Mila Zulfa, dan Faisal Mahardika akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap perkembangan kurikulum di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Wiku Aji Sugiri, MPD. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, seringkali kita mendengar istilah ganti pemerintah atau ganti menteri akan berganti kurikulum. Nah, memang benar, pada setiap tahun pergantian pemerintah atau menteri akan terjadinya perubahan pada kurikulum di Indonesia. Nah, perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem, politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai perangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya adalah masa perubahan kurikulum di Indonesia. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas kurikulum pada tahun 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, yaitu adalah Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama adalah daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, yang kedua adalah garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai development konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia di Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di bumi ini. Adapun rencana pelajaran 1947 itu memiliki ciri khas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak menitik beratkan pada pendidikan pemikiran atau yang berfokus pada kognitifnya. Nah, yang kedua adalah lebih menekankan pendidikan karakternya atau wataknya. Nah, yang ketiga adalah kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya adalah materi pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang kelima adalah lebih perhatian terhadap pendidikan kesenian dan jasmani. Adapun kelebihan dari rencana pelajaran tahun 1947, yaitu yang pertama mencerminkan kesadaran sebagai negara atau bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Selanjutnya yaitu memiliki fungsi antara strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Sedangkan untuk kekurangan yang dimiliki oleh rencana pelajaran 1947 yaitu dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajahan. Yang kedua adalah belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan pada ranah efektifnya. Yang ketiga adalah belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia. Pada tahun 1952, kurikulum mengalami penyempurnaan, yaitu yang lebih dikenal dengan rencana pelajaran terurai.
Nah, adapun ciri khasnya yaitu yang pertama sudah mengarah ke sistem pendidikan nasional. Yang kedua adalah rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajarannya yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah merinci silabus setiap mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu fokus pada pengembangan pancawardhana, yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moralnya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan pada rencana pelajaran terurai tahun 1952. Nah, yang pertama adalah kelebihannya, yaitu dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan di setiap daerah. Nah, yang kedua adalah hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama adalah belum mampunya menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah materi pelajaran belum berorientasi pada masa depan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi pendidik. Di sini akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran rencana pendidikan pada tahun 1964 yang pokok pikirannya yang menjadi ciri kurikulum yaitu pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Nah, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Apa itu Pancawardhana? Pancawardhana sendiri yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, kepikiran dan jasmani. Nah, yang dimaksud di sini itu pemerintah pada tahun 1964 ini mengharapkan semua siswa itu lebih menekankan di dalam pengetahuan dan juga kegiatan fungsional yang praktis. Nah, selanjutnya kurikulum 1968 yaitu tentang pembaharuan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu sebelum dari 1964 barusan. Di sini menjelaskan bahwa perubahan struktur dari pendidikan Pancawardhana yang tadi yang sudah saya jelaskan menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan percakapan khusus, yaitu pada yang dasarnya yaitu pada Tab MPRS nomor 27/MPRS/1996 tentang agama, pendidikan dan kebudayaan, yang tujuannya menekankan upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Nah, tujuan dari pembaharuan ini itu lebih mencetak generasi-generasi yang akan datang itu lebih menjiwai dalam pembekalan tentang sosial, keagamaan dan juga kepancasilaan. Nah, isi dari pembaharuan ini yaitu mengarah pada kegiatan mempertinggi kecerdasan atau mengarah pada untuk menekankan atau meninggikan kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Jauza menyebut kurikulum 1968 ini sebagai kurikulum yang bulat, hanya memuat mata pelajaran saja. Untuk selanjutnya yaitu tentang ciri khas di pendidikan 1968 ini, yang pertama ada 4 ciri khas. Yang pertama itu tentang Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya yaitu sudah berganti, Mas Yuri SH yang menjabat dari tahun 1968 sampai 1973. Yang kedua tentang sifat kurikulumnya yaitu berganti correlated subject. Nah, yang ketiga yaitu tentang jumlah mata pelajaran. Nah, di sini dibedakan antara SD, SMP sama SMA. Di SD ada sebanyak 10 mata pelajaran. Di SMP ada sebanyak 18 mata pelajaran. Dan dibagi menjadi 2 yaitu Bahasa Indonesia 1 dan Bahasa Indonesia 2. Nah, di SMA sendiri yang jurusan A itu 18 pelajaran. Terus yang terakhir, ciri khas yang terakhir, yang keempat yakni penjurusan di SMA. Yaitu penjurusan di SMA ini dilakukan di kelas 2 dan disederhanakan menjadi 2 jurusan, yaitu Sastra Sosial Budaya dan IPA Paspal. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pendidikan di 1968.
Yang pertama, kelebihannya itu satu, bertujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati, yang pada dasarnya tadi ya untuk tujuannya yang sudah saya paparkan di penjelasan awal untuk penjelasan 1968 ini. Yang kedua, struktur pendidikan dari Pancawardhana ini menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Jadi kelebihannya itu ada dua yang tadi. Yang kekurangan, yang pertama itu ada hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Jadi yang sebelumnya itu pada tahun 1964 ini mata pelajaran semuanya ini sudah pokok bahasan atau pokok mata pelajarannya ini semua dicakup. Nah, pada tahun 1968 ini cuma mencakup mata pelajaran yang pokok-pokok saja seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan juga kalau SMA ini lebih ke kejuruan. Yang kedua, memuat materi pelajaran yang bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Kekurangan dari pendidikan 1968 ini, dia lebih mementingkan di materi saja. Untuk lingkungan sekitar, dia nggak mau tahu, yang penting materinya ini ya ini. Untuk lingkungan entah mengenai keadaan dan lingkungan sekitar seperti apa, mereka tidak tahu dan tidak mau tahu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum pada tahun 1975. Tepatnya kurikulum ini dicetuskan melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 17 Januari tahun 1975. Adapun terdapat 3 prinsip, yaitu berorientasi pada tujuan, menganut pendekatan integratif, dan juga menekan efisiensi dan efektivitas. Dan selanjutnya terdapat strategi pelaksanaan, yaitu cara penyampaian pengajaran dan juga cara penilaian. Adapun kelebihan dari kurikulum tahun 1975, yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan, yang kedua membentuk tingkah laku siswa, yang ketiga relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang keempat menggunakan pendekatan psikolog, yang kelima menekankan efektivitas dan juga efisiensi, dan yang keenam mempunyai prinsip yang berkesinambungan. Dan juga terdapat kelemahannya, diantaranya yaitu ketidakserasian antara materi kurikulum dan juga kemampuan siswa. Dan selanjutnya yaitu terdapat kesenjangan antara program kurikulum dengan pelaksanaan di sekolah. Selanjutnya, terlalu padatnya isi kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu guru terlalu sibuk untuk menulis rincian yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menekankan pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1984 yang merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tahun 1975. Adapun penggagas pada kurikulum 1984 yaitu Profesor Dr. Koni R. Semiawan, di mana model pembelajaran pada kurikulum ini yaitu menggunakan CBSA atau cara belajar siswa aktif, dan juga lebih mengarah ke student center, di mana siswa yang lebih aktif daripada gurunya atau gurunya menjadi fasilitator siswa tersebut. Di antaranya kegiatan dalam menggunakan pendekatan tersebut yaitu siswa mengamati, mengelompokkan, mendiskusi, dan juga yang terakhir yaitu melaporkan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1984. Kelebihannya diantaranya siswa menjadi lebih percaya diri, siswa menjadi lebih berpikir kritis, dan juga siswa lebih cakap dalam berbicara, dan juga membuat suasana kelas menjadi lebih hidup daripada menggunakan yang teacher center. Namun ada juga kelemahannya, yaitu menimbulkan suara gaduh dan kelas tidak bisa dikondisikan. Hal tersebut terjadi jika guru tidak bisa mengkondisikan siswa-siswanya. Yang selanjutnya yaitu kelas menjadi berantakan karena banyaknya tempelan, misalnya menggunakan media gambar. Dan yang selanjutnya yaitu banyak pihak yang menolak karena sudah terbiasa menggunakan teacher center. Nah, dari kelemahan-kelemahan tersebut itu bisa diatasi, salah satunya dengan bagaimana cara guru untuk mengkondisikan siswa-siswa tersebut. Ya, jadi
kurikulum 1994 ya, dikarenakan pada saat itu ada pemberontakan pada tahun 1998 yang ada kejadian jatuhnya rezim Soeharto, dan ini mengakibatkan perbedaan atau memiliki ciri khas masing-masing. Salah satunya ini materi lokal disesuaikan dengan daerahnya. Kemudian yang kedua, perpaduan kurikulum mengakibatkan materi yang diajarkan cukup padat. Yang ketiga, pengulangan materi-materi yang sulit perlu dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir yakni pembagian tahap pembelajaran di sekolah dengan sistem catur ulang. Kelebihan dan kekurangan daripada kurikulum 94 ini yakni yang pertama, kelebihannya menguatkan jiwa patriotisme, jadi patriotismenya tinggi. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran dianggap lengkap dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kekurangannya adalah yang pertama, pembelajaran dianggap terlalu banyak jadi memberatkan kepada siswa. Selanjutnya waktunya terbatas. Ya, kurikulum berbasis kompetensi 2004. Program pendidikan harus mengandung 3 pokok unsur, yaitu yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai. Jadi ini merupakan salah satu daripada program pendidikan pokok. Ya. Kemudian yang kedua, spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan saat pencapaian kompetensi. Terakhir, teman pembelajaran. Ciri khas daripada kurikulum 2004. Yang pertama, berorientasi pada hasil belajar. Merupakan ciri khas. Yang kedua, ini kan beda kurikulum yang sekarang. Yang kedua, menekan pencapaian kompetensi individu atau kelompok. Ketiga, variasi pendekatan itu dan struktur kompetensinya ada dan juga diperinci dengan komponen aspek kelas serta spesial. Kemudian ciri daripada kurikulum 2004 yakni keterampilan dan pengetahuan dalam mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari setiap mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan pencapaian suatu kompetensi. Yang terakhir, penyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Jadi kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan daripada kurikulum 2004. Yang pertama, kelemahannya dari kurikulum ini yakni terlalu berpacu pada hasil sehingga proses itu tidak dihargai dan atau mengesampingkan suatu proses pembelajaran. Adapun kelebihannya dari kurikulum sebelumnya yakni menggunakan pendekatan-pendekatan yang beragam sehingga pelajaran tidak membosankan. Yang kedua, proses disampingkan karena lebih mengacu pada hasil belajarnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan sumber belajar yang bervariasi sehingga mereka dapat memacu pembelajaran yang luas dan bisa berpikir secara luas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penyusunan kurikulum menjadi tanggung jawab sekolah. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah terutama guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam membentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut diberhentikan dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirnya kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Adapun ciri khas dari kurikulum 2006 ini yaitu yang pertama, kebanyakan masih menggunakan teacher center. Yang kedua, guru dituntut untuk mampu mengembangkan bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Adapun kelebihan dari kurikulum 2006 ini adalah yang pertama, pembelajaran menjadi lebih tertib karena guru memegang penuh situasi di kelas. Yang kedua, siswa akan lebih bisa terkoordinasi karena menggunakan metode jamak. Kekurangannya yaitu yang pertama, murid akan menjadi pasif. Yang kedua, murid mudah jenuh karena pembelajarannya monoton. Baik, pada slide selanjutnya
selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 2013. Penggagas dari kurikulum 2013 ini adalah Bapak Muhammad Nuh. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kurikulum based competition. Kompetisi dijadikan acuan dalam pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Adapun ciri khas dari kurikulum 2013 ini yaitu yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi dan memfokuskan pada perolehan kompetensi peserta didik. Yang kedua, tema utama adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, serta afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Adapun kekurangan dari kurikulum 2013 ini adalah sistem kurikulum yang sering bergonta-ganti membuat kebingungan. Adapun kelebihannya yaitu mementingkan proses dan hasil. Yang kedua, menggunakan pendekatan strategi dan metode pembelajaran yang bermacam-macam. Yang ketiga, menggunakan student center. Berikut adalah contoh referensi dari kelompok kami. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.